Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Suprapti SKP MKep. Saya dosen tetap di Prodi D3 Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat yang ada di semester 6 dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktik klinik. Jumlah pertemuan satu semester yaitu sebanyak 16 kali dengan 2 kali evaluasi sumatif yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar, basic life support, dan bantuan hidup lanjut, advanced life support. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim menyangkut semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas. Juga dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawat daruratan yang lazim menyangkut semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas yaitu disaster nursing. Praktika dan praktik klinik dirancang dalam pembelajaran untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat ini adalah yang pertama, mampu menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung nilai kemampuan, etika, hukum, moral, budaya, dan memberikan asuhan keperawatan CPL 01, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan CPL 02, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui tim kerja CPL 03, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan kesehatan, perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring suatu kode etik profesi CPL 05, mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaan dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan CPL 6, dan yang terakhir, mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan bahan kajian pada mata kuliah keperawatan gawat darurat yaitu 1. Konsep asuhan keperawatan pasien dengan gawat darurat. 2. Konsep dan prinsip pelayanan bantuan hidup dasar. 3. Proses asuhan keperawatan gawat darurat dimulai dengan pengkajian, di mana pengkajian ini akan dibagi menjadi 2, pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Menegakkan diagnosa keperawatan, menentukan rencana tindakan, dan melaksanakan implementasi, serta melakukan evaluasi dan mencatat dalam bentuk dokumentasi. Yang 4, praktik klinik asuhan keperawatan di unit gawat darurat. Metode pembelajaran dibagi menjadi 2 sesuai dengan bobot SKS, yaitu teori melalui ceramah baik melalui tatap muka di kelas maupun melalui media Zoom atau Jimit untuk online. Selain itu, pembelajaran juga dilakukan melalui e-learning Sevima yang dapat dilakukan langsung oleh mahasiswa melalui platform Edlink. Metode diakses langsung oleh mahasiswa melalui platform Edlink. Metode teori diskusi guna meningkatkan pemahaman mahasiswa. Melatih keterampilan berpikir kritis, diskusi dilakukan melalui small group diskusi. Selain itu juga menugaskan dan studi kasus. Metode pembelajaran praktikan dan dengan menggunakan tutorial, simulasi, role play, dan studi kasus yang dilakukan di laboratorium keperawatan, serta dilakukan untuk praktek klinik keperawatan di rumah sakit, khususnya di ruang unit gawat darurat. Untuk evaluasi pembelajaran, penilaian ujian tulis berupa kuis,
dilakukan di e-learning Sevima, kemudian UTS dan UAS. Selain itu juga tugas, kehadiran, serta penilaian praktikum dilakukan melalui metode OC di laboratorium. Evaluasi penilaian sudah disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama berupa kontrak pembelajaran yang telah disepakati. Juga dengan mahasiswa di-upload di e-learning semua proses pembelajaran. Adapun referensi yang digunakan pada referensi utama salah satunya adalah Emergency Nurse Association 2013 SIS Manual of Emergency Nursing Principle and Practice. Kemudian ada yang pendukung yaitu SDKI, SLKI, SIDKI yang diterbitkan oleh PPNI. Berikut ini adalah video pembelajaran terkait dengan kegawat daruratan khususnya untuk shock hypovolemic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Hari ini sesuai dengan jadwal yang ada di kalender akademik, kita akan bersama-sama belajar terkait dengan keperawatan gawat darurat. Oke, untuk tema kita hari ini ya, yaitu adalah kegawat daruratan terkait dengan shock hypovolemik. Ya, teman-teman mungkin sudah paham terkait dengan shock. Ada yang ingat terkait dengan macam-macam shock? Shock, silakan. Shock septik, kemudian shock hipovolemik, shock anafilaktik, shock kariogenik, shock hemoragik, shock destruktif. Ya. Jadi sebetulnya shock itu bukan hanya satu, ya. Yang kita akan bahas hari ini adalah tentang shock hipovolemik. Nah, nanti teman-teman akan belajar terkait dengan apa sih definisi dari shock hipovolemik, kemudian etiologinya kenapa bisa sampai terjadi shock hipovolemik, kemudian yang ketiga patofisiologinya tentang shock hipovolemik, kemudian klasifikasi shock hipovolemik, tanda gejalanya seperti apa untuk shock hipovolemik dan penata laksanaan penanganan, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan terkait dengan pasien kegawat daruratan shock hipovolemik. Oke, ini adalah definisi terkait dengan shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik sendiri adalah suatu kondisi kegawat daruratan medis ya yang terjadi akibat penurunan volume cairan di intravaskuler. Penurunan cairan di intravaskuler secara signifikan sehingga menyebabkan perfusi jaringan menjadi tidak adekuat ya, yang dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani segera. Nah, dari definisi ini ada kata kunci di dalam shock hipovolemik sendiri, yaitu adalah penurunan volume sirkulasi efektif. Jadi stroke volumenya yang menurun, ya. Kemudian baik karena kehilangan darah, hemoragik atau non hemoragik, ya. Bisa karena diare atau bisa juga karena kepanasan, ya, atau bisa juga karena kehilangan panas bentuk lain, misalnya karena luka bakar. Tapi luka bakar yang grade-nya di atas grade 3 atau 4. Ini bisa mengakibatkan shock hipovolemik. Nah, kemudian apa sih penyebabnya sehingga pasien itu bisa terjadi shock hipovolemik? Kalau kita bicara kegawat daruratan, tentunya kondisi ini adalah kondisi yang sangat darurat nggak? Darurat. Kenapa darurat? Mengancam nyawa. Karena mengancam nyawa, gitu ya. Cairan itu ini kalau tidak segera diatasi pasti akan mengancam nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa? Bisa mengganggu organ-organ vital yang lain, ya. Sehingga memang ini penting kalau kita mempelajari terkait dengan shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah shock karena kehilangan
darah atau dikatakan dengan shock hemoragik. Nah, ini biasanya terjadi karena trauma. Bukan hanya kecelakaan saja sebetulnya ya. Bisa juga karena karena benda tajam tadi, misalnya kena pecahan beling atau bisa juga karena pisau atau apa, tetapi yang mengena pada organ yang vital, misalnya pada apa? Pembuluh darah yang mana? Arteri. Arterinya yang kena, sehingga dia akan menjadi shock hipovolemik kalau tidak segera diatasi ya. Kemudian bisa juga perdarahan di GI, gastrointestinal ya. Bisa karena ulkus, bisa juga varises. Varisesnya biasanya adalah varises di esophagus gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya ruptur aneurisma. Kemudian yang terakhir adalah biasanya perdarahan pada obstetrik. Oke, kemudian kehilangan cairan non darah, jadi yang bukan hemoragik. Jadi misalnya adalah pasien yang muntah-muntah terus ya, atau vomiting ya, vomiting, muntah-muntah yang terus-menerus. Biasanya ini adalah pasien-pasien dengan ibu hamil, tapi ibu hamil yang memang ada kelainan pada organ yang lain ya. Kemudian juga luka bakar. Nah, ini adalah luka bakar atau kombustio, derajatnya 3 ke atas ya. Kalau 1 enggak masalah ya, tapi kalau udah 3 atau 4 itu adalah sudah masuk ke sini. Kemudian diuresis osmotik. Ini pada DKA. DKA tahu? Hah? Ada yang tahu DKA? Diabetik ketoasidosis. Kenapa bisa terjadi diabetik ketoasidosis? Karena si lemaknya dipecah menjadi energi. Ya, gitu. Kemudian peritonitis. Peritonitis, peradangan pada peritoneum. Kemudian panas tinggi atau keringat berlebihan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Baik, lanjut? Lanjut. Baik, kita lanjut. Ya. Patofisiologisnya gimana sih bisa terjadi shock hipovolemik ya? Yang pertama, kalau dia kehilangan darah. Jadi biasanya kita di lapangan itu kehilangan darah atau kehilangan cairan, kita masuk ke shock hipovolemik. Sehingga nanti kita penanganannya yang mungkin agak berbeda. Kalau nanti perdarahan berarti nanti dia butuh akan transfusi ya. Kalau cairan mungkin nanti kita resusitasinya di cairan ya. Jadi kehilangan cairan atau darah itu adalah penurunan volume, tadi kan kata kuncinya di intravaskuler. Ya, penurunan volume intravaskuler. Kalau terjadi penurunan volume intravaskuler, maka akan terjadi penurunan pada curah jantung. Curah jantungnya turun berarti terjadi penurunan jaringan perfusi ya, atau perfusi di jaringannya akan menurun. Nah, kalau misalnya ini terjadi, tubuh itu akan berkompensasi bagaimana mempertahankan kondisi yang ada di dalam tubuh. Nggak mungkin tubuhnya langsung kolaps. Nih, alarmnya dari tubuh akan keluar. Yang pertama apa? Nadinya naikin dong menjadi takikardi ya. Jadi denyut jantungnya akan lebih cepat gitu ya. Kemudian jantungnya udah cepat, berarti energinya yang diperlukan apa? Banyak nggak? Banyak. Oksigennya yang diperlukan? Banyak. Sementara kondisi di intravaskulernya udah mulai berkurang. Ya, makanya kompensasinya adalah dia akan melakukan vasokonstriksi di perifer ya. Maksudnya kulitnya bisa menjadi berubah jadi lebih dingin atau misalnya lebih pucat gitu ya. Nah, terjadi vasokonstriksi di perifer ini tentunya juga akan berkompensasi lagi di pernafasan. Parunya gimana? Ini misalnya sudah terjadi vasokonstriksi perifer, makanya dia akan meningkatkan respirasi rate-nya atau pernafasannya untuk meningkatkan oksigen di dalam tubuh. Ya, paham? Paham ya? Jadi teman-teman kalau misalnya dapat pasien dengan kondisi ini, teman-teman harus tahu dulu prinsipnya itu adalah bahwa terjadi penurunan volume di intravaskuler ya. Kemudian jika tidak tertangani apa yang akan terjadi? Yang tadi di intravaskulernya tidak cepat untuk ditangani, maka dia akan mengakibatkan terjadinya hipoksia jaringan. Jaringannya kekurangan oksigen ya. Asidosis metabolik.
Ya, kemudian bisa juga disfungsi organ multiple. Dan yang terakhir bisa menimbulkan kematian. Perlu waktu nggak? Perlu ya. Waktu kita tapi tidak lama. Ya, kita punya waktu hanya beberapa menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Jadi kalau di gawat darurat, waktu itu adalah menjadi utama. Ya, harus cepat, tepat dan benar. Itu prinsipnya ya, gitu. Nah, kompensasi aktifnya apa? Tadi takikardi ya. Kemudian kulitnya dingin, pucat, berkeringat, gelisah, cemas, nafas cepat. Kemudian kalau lanjutnya dia akan dekompensasi. Kalau tadi kan kompensasi aktif. Jadi cara tubuh untuk berkompensasinya dengan takikardi, dengan kulit dingin, gelisah, cemas, nafas cepat, itu dia masih ada bereaksi ya. Kemudian kalau lanjutnya itu akan terjadi hipotensi. Hipotensi itu berarti terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian juga terjadi penurunan kesadaran. Oliguri, ini yang paling penting nih, oliguri atau anuri. Oliguri itu apa? Pengeluaran urin kurang dari ya normal semuanya, kurang dari 30 cc per jam. Ya, akrosianosis dan nadi menjadi lemah dan cepat. Itu adalah bentuk dekompensasinya. Ya, jadi kalau kita melihat tanda-tanda ini harus hati-hati ya. Kadang-kadang pasien dengan shock hipovolemik itu, nih di sini ya ada klasifikasi dari shock hipovolemik. Kita harus perhatikan yang ini. Ini kita bagi menjadi 4 kelas ya atau grade ya atau tingkatan. Tingkatan yang pertama ini adalah kurang dari 15%. Artinya kurang dari sekitar 750 mili atau cc kehilangan cairan. Ini masih normal ya. Ya, karena masih dalam tubuh masih bisa berkompensasi. Ya, sehingga akan terjadi peningkatan heart rate, jantungnya akan berdetak lebih cepat tapi masih dalam kondisi normal. Yang kedua, grade yang kedua itulah adalah kehilangan darah 750 sampai 1500 mili. Ya. Ini adalah 15 sampai 30%. Ya, ini akan meningkatkan heart rate-nya di antara 100 sampai 120 kali per menit. Udah mulai naik ya. Kemudian tekanan nadinya biasanya akan turun. Gitu. Heart rate naik, tapi nadinya bisa turun ya. Kemudian pasiennya cemas. Untuk yang grade yang ketiga itu adalah grade 30 sampai 40% atau sekitar 1.500 sampai 2.000 cc atau mililiter yang kehilangan cairannya itu akan mengakibatkan heart rate-nya meningkat. Kemudian biasanya lebih dari 120. Kemudian terjadi penurunan DBP atau tekanan darah, oliguria dan pasiennya confused, bingung, gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang grade 4 lebih dari 40%, jadi lebih dari 2.000 mili ya kehilangan cairan. Itu heart rate-nya sampai 140, kemudian blood pressure-nya atau tekanan darahnya dia akan menurun, kemudian terjadi anuria, letargi, koma, dan terakhir adalah kematian. Kemudian penanganan yang berikutnya adalah penanganan dengan karena ini hipovolemik kita anggap itu cairan, berarti kita akan melakukan resusitasi cairan, ya. Resusitasi cairan itu dengan pemasangan Everline. Yang pertama adalah kristaloid, ya. Jadi biasanya dilakukan dengan pemberian NaCl atau RL. Kemudian transfusi darah jika kehilangan darah yang berat, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian disability, evaluasi GCS-nya. Ya, masih ingat ya GCS-nya? Kemudian status neurologisnya seperti apa? Dan yang terakhir itu adalah exposure. Exposure ini evaluasi perdarahan aktif. Nah, ini penata laksanaannya tadi pemantauan urin output tuh ternyata ya diberikan kateterisasi targetnya. Kalau yang normal berapa? 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Ini untuk dewasa. Kalau anak naik setengah. Jadi 1 ml per kilogram berat badan per jam. Dia ngitungnya per jam gitu ya. Jangan lupa. Kemudian pemeriksaan penunjang biasa HB, HT, elektrolit, kemudian
analisa gas darah ini ya. Dan penanganan penyebab spesifik biasanya kalau terjadi perdarahan tadi karena GI berarti akan dilakukan endoskopi. Atau misalnya karena perdarahan yang lain dilihat dulu sumbernya dari mana gitu ya. Kalau pertama kalau perdarahan diapain? Apa yang dilakukan? Balut. Ya, dibalut tekan dulu ya. Kemudian kalau masih perdarahan lagi, ditekan lagi, dibalut lagi ya sampai kita menunggu tindakan apa yang akan dilakukan. Dibuka nggak yang pertamanya? Tidak. Kenapa? Ya kalau misalnya perdarahan di arteri nggak bisa dibuka ya. Jadi harus tetap ditekan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah shock hipovolemic itu adalah kondisi gawat darurat akibat kehilangan cairan atau darah yang menyebabkan penurunan perfusi jaringan sehingga asuhan keperawatannya berfokus pada ABCDE. Ya, jadi harus cepat karena prinsipnya waktu itu adalah nyawa. Ya, sehingga kecepatan di dalam penanganan itu akan memperbaiki kondisi pasien, ya. Jadi pemberian cairan, menjaga oksigenasi serta kolaborasi tim medis tujuannya adalah memulihkan perfusi, mencegah kerusakan organ, menurunkan resiko kematian. Tindakan cepat dan tepat sangat menentukan keselamatan pasien. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Baik, izin bertanya Bu. Untuk tadi kan terdapat pada pasien shock hipovolemik ini, kenapa sih Bu sangat mempengaruhi pada airway-nya, breathing-nya, dan juga circulation-nya gitu. Dan kan pasien ini tuh biasanya terjadi penurunan kesadaran gitu. Kenapa bisa mempengaruhi sampai segitunya? Ya, baik. Oke, teman-teman udah paham ya pertanyaannya Fatir? Ada yang mau menjawab? Menjawab pertanyaan Fatir? Kenapa di airway breathing-nya? Sehingga pasiennya bisa mengakibatkan penurunan kesadaran ya? Padahal pasiennya shock hipovolemik. Kenapa? Apa yang harus ditangani? Baik, izin menjawab. Nama saya Resti. Kenapa tadi pada shock hipovolemi ini lebih diutamakan di airway dan breathing? Karena di sini tuh lebih diutamakan pemenuhan oksigennya daripada cairannya. Karena jika oksigennya kurang untuk ke jantung itu bisa menyebabkan henti jantung, dan juga jika oksigen tidak masuk ke otak itu bisa menyebabkan hipoksia bahkan sampai kematian. Begitu. Baik, oke. Terima kasih. Tadi yang pertama, bahwa tubuh itu adalah memerlukan oksigen. Di semua organ tubuh memerlukan oksigen. Sekarang yang bermasalahnya tadi kan di intravaskuler. Di pembuluh darah itu tidak ada oksigen. Gitu ya. Jadi kenapa di airway dulu? Airway itu adalah yang utama. Jadi misalnya jalan napasnya. Jalan napasnya udah benar tapi oksigennya nggak ada. Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Berarti kita harus tahu dulu nih jalan napasnya bagus nggak, ya. Kemudian breathing-nya, kenapa breathing? Paten nggak pernapasannya? Jalan napas ada tapi tidak paten, nggak bisa juga. Nah, kalau misalnya dipastikan itu bisa, dengan harapan kalau semuanya bisa, oksigen itu akan bisa masuk ke dalam tubuh, ya. Oksigen akan bisa masuk ke dalam tubuh sehingga dia akan memperbaiki sirkulasi ya yang ada di dalam tubuh. Kemudian kenapa baru cairannya yang dimasukkan? Setelah meyakinkan bahwa tidak ada masalah di airway ataupun breathing, maka itu akan dimasukkan ke oksigen sehingga nanti bisa akan memperbaiki ke yang lain. Itu ya. Jadi cairannya akan mengikuti dulu. Jadi percuma kalau misalnya cairan yang dilakukan tapi di airway-nya nggak bisa. Di breathing-nya bermasalah. Nggak bisa masuk juga gitu. Jadi memang tindakannya cepat ya. Teman-teman ngitung airway breathing kan nggak lama. Ya. Jadi dalam waktu sekian detik sudah bisa kita lihat. Atau paling lama 2 menit. Paling lama 2 menit udah bisa kita lihat ya. Kondisinya seperti apa. Sambil kita menyiapkan cairannya ya. Ini jawab seperti ini. Nih, penjelasannya ya. Jadi kalau breathing, jadi kalau misalnya jalan napasnya terbuka, pernapasannya tidak efektif, tetap aja oksigennya nggak bisa masuk gitu. Ya. Jadi itu utama kenapa di airway breathing dulu, selalu di mana-mana ya. Kecuali yang di trauma. Ya, kalau yang trauma breathingnya dulu, pernapasannya dulu. Baru lihat dulu airway-nya gitu. Ya. Kenapa cairan tidak dahulukan? Tadi ya, karena shock hipovolemik tanpa oksigenasi yang adekuat tidak mungkin
masuk ke dalam tubuh ya. Jadi otak tidak dapat oksigen karena jalan nafasnya tertutup. Kalau tertutup ya nggak bisa gitu. Maka pasien tetap harus dibebaskan dulu airway dan breathing-nya supaya tidak terjadi henti nafas. Kalau udah henti nafas berhenti bisa nggak infusnya masuk? Nggak bisa. Ya, jadi makanya di sini. Ada yang nanya nggak satu lagi? Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Abdi Mardika. Bagaimana cara pertolongan pertama pada pasien shock hipopolemi ini saat di rumah gitu? Jadi kalau misalnya terjadi shock hipovolemik di rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama pasti bingung ya. Ya. Mau diapakan pasiennya, mau ditolong nggak ada alat, ya. Mau dilakukan tidak tahu gitu ya. Yang pertama menghubungi gawat darurat atau 118 boleh, 119. Yang kedua sambil menunggu ya, menunggu di sini adalah ya, sambil menunggu kita akan melakukan reposisi ke pasien. Jadi pasiennya supin, kemudian dibuat 30 derajat kakinya lebih tinggi atau trendable ya. Tujuannya adalah supaya oksigen bisa masuk ke jantung ya, ke kardiak gitu ya. Tapi dengan catatan nggak boleh yang ada trauma di kepala ya. Kalau trauma kepala nggak boleh ya gitu. Kemudian kalau misalnya dia kehilangan darah, hentikan dulu sumber perdarahannya apa. Kalau di rumah kan bisa ada sapu tangan ya, boleh menggunakan sapu tangan ya, ditutup kemudian diikat. Nggak ada sapu tangan Bu, pakai kain juga boleh, tapi yang bersih ya, yang bersih itu ditutup dulu ya perdarahannya. Kemudian biasanya kan tadi katanya terjadi penurunan suhu ya, jaga supaya tidak terjadi hipotermi, pasien diselimuti, ditutup ya supaya hangat. Kemudian kalau dia bisa minum boleh minum, tapi kalau pasiennya nggak sadar jangan sekali-kali diberikan makanan atau minuman. Kenapa? Tersedak bisa terjadi aspirasi ya. Kemudian atau tanda-tanda vital yang bisa dilakukan di rumah itu adalah meraba nandinya masih ada atau tidak. Kemudian meraba kulitnya dingin atau tidak ya. Pernafasannya masih ada atau tidak itu ya. Sambil kita menunggu bantuan. Kemudian catat kejadiannya. Jadi jam berapa dia mulai terjadi itu. Kadang-kadang kita lupa ya. Tadi jam berapa ya ditanya mulainya. Kenapa sih pentingnya untuk melakukan pencatatan kejadian? Agar tepat. Mengetahui golden hour. Ya, jadi untuk mengetahui golden period pada saat dia terjadi serangan. Kalau misalnya dia masih 2 jam, 3 jam berarti kita masih ada waktu misalnya 3 jam untuk penanganan ini. Tapi kalau sudah tidak berarti ada organ-organ yang memang sudah terjadi kerusakan. Makanya penting ya, penting dilakukan pencatatan ini. Jadi keluarga juga perlu diberitahu ya. Oke. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian juga bisa dimengerti, dan nanti mungkin bisa lebih ini lagi dengan membaca referensi. Di situ saya sudah menuliskan ada buku tentang asuhan keperawatan gawat darurat. Walaupun dalam tim, saya ada di dalam buku itu dan bisa dibaca oleh teman-teman. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, teman-teman jangan lupa tadi ya, yang pertama cek dulu di Sevimanya terkait dengan pertemuan kita di pertemuan 14, yaitu dengan PPT-nya apakah sudah di-download atau belum, kemudian kehadirannya, dan ada tugas, kemudian juga ada kuis. Kuisnya tidak banyak, hanya 10 soal saja ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.